Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Syafira Fitri Kamila Harja dengan NIM 200221175, Siti Aisyah dengan NIM 200022173, dan saya sendiri Miftahur Rahmah dengan NIM 200530111. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan untuk materi konsep dasar, sumber pembiayaan, pengelolaan keuangan, proses administrasi, dan peran guru dalam administrasi keuangan satuan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rifma. Untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Untuk poin-poin materinya adalah yang pertama, 1. Pengertian administrasi keuangan, kedua, sumber pembiayaan pada satuan pendidikan, ketiga, pengelolaan keuangan sekolah, keempat, proses administrasi keuangan, kelima, peran guru dalam administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan. Menurut para ahli, A. Administrasi dalam arti sempit, segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan yang dilakukan dalam organisasi kerja berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. B. Administrasi dalam arti luas, sebuah kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan uang untuk mewujudkan kegiatan organisasi berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Menurut Depdiknas 2000, administrasi keuangan merupakan tindakan pengurusan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Jadi, administrasi keuangan di sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah untuk pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Yang pertama, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, kemudian orang tua atau wali. Dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, itu ada dana BOS, yaitu dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat yang belum bisa membiayai pendidikannya. Kemudian B, dana BSM, yaitu dana bantuan wujud kepedalian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah, dan juga memberi peluang atau kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Kemudian dari orang tua atau wali. Suatu sekolah juga memperoleh sumber pembiayaan dari orang tua atau wali, yang disebut dengan SPP bulanan. Jenis pengeluaran orang tua atau wali adalah A. Uang pangkal, B. SPP, C. Biaya ujian tengah semester, D. Biaya ujian akhir semester, E. Biaya kegiatan ekstrakurikuler, biaya kegiatan praktikum, pembelian LKS, pembelian seragam sekolah, biaya karya wisata, sumbangan sosial, dan lain-lainnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fira. Kepada Fira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Miftah. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Syafira Fitri Kamila Harja dengan NIM 200222175, yaitu tentang pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Manajemen artinya yaitu mengatur, mengelola, atau mengurus. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Manajemen akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan lembaga pendidikan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan ada 4. Yang pertama ada transparansi, adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, efektivitas, yaitu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, efisiensi, yaitu berkaitan dengan kualitas hasil suatu kegiatan. Materi selanjutnya yaitu tugas pengelola keuangan. Tugas pengelola keuangan ada 3. Yang pertama yaitu otorisator, pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil sebuah tindakan. Yang kedua ada ordonator, yaitu pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bendahara, yaitu pejabat yang berwenang melakukan penerimaan dan penyimpanan serta pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Syafira. Untuk selanjutnya, saya Siti Aisyah akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang proses pengelolaan keuangan sekolah. Proses pengelolaan keuangan sekolah terdiri dari 1. Perencanaan anggaran, 2. Strategi mencari sumber dana sekolah, 3. Penggunaan keuangan sekolah, 4. Pengawasan dan evaluasi anggaran, 5. Pertanggungjawaban. Materi berikutnya yaitu proses administrasi keuangan. Proses administrasi keuangan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Perencanaan atau RPS RKAS, yaitu panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah dan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 tahun anggaran. Yang kedua itu pelaksanaan. Pelaksanaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Penggunaan dan yang kedua pencatatan dana. Penggunaan yaitu administrasi keuangan harus ada pemisah tugas. Yang kedua pencatatan dana. Pencatatan dana yaitu tergantung kebijakan baik dana tetap maupun tidak tetap. Yang ketiga adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal yang terpenting dari manajemen sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Yang keempat adalah pemeriksaan dan pelaporan. 1. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban keuangan. Ini sangat penting agar pemerintah atau masyarakat memberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah yang telah dimanfaatkan oleh sekolah tersebut. Materi berikutnya yaitu tentang peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan sekolah, yaitu 1. Membuat file keuangan sesuai dana pembangunan. Yang kedua, membuat sebuah data laporan usulan pembayaran gaji revel ke pemerintah kota. 3. Membuat sebuah pembukuan dan penerimaan dana bangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada tahun akhir anggaran. Yang kelima, membuat laporan RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana BOS. Yang ketujuh, menyetor pajak PPN dan PPH. Yang kedelapan, membagikan gaji. Dan yang kesembilan, menyimpan dan membuat arsip peraturan sekolah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fira dan Aisyah. Demikianlah presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.